tausiah penguatan rohani warga Mansatu Jembrana dengan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Tanzilul Furqon. Kepada Ustadz dihaturkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kayaknya belum kompak ya. Kita ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Satu kali lagi, biar sunnah 3 kali, biar ndak ganjil kata Pak Kabid Humas, Kabid apa tadi? Pendidikan Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ila yaumil mi'ad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani wahlul 'uqdatan min lisani wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Bapak Haji Mahmudi SAG MA. Yang saya hormati Pengawas Madrasah Kabupaten Jembrana, Bapak Haji Zahruddin MM. Yang saya hormati Bapak Kepala Man 1 Jembrana, Bapak Haji Agus Subagya MPD. Juga yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu guru dan pegawai Man 1 Jembrana beserta siswa-siswi Man 1 Jembrana yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini di tengah rintiknya hujan, di tengah lelah letihnya badan, di tengah padatnya aktivitas dan kesibukan, alhamdulillah hal ini tidak menyurutkan semangat kita semua dan tidak menyurutkan ghairah kita semua dalam rangka untuk memperingati dan merayakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sang revolusioner sejati
yang mana syafaatnya kita nanti-nantikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini Man1 Jembrana tengah melaksanakan hajatannya, dan ini mungkin yang hari terakhir, yaitu penguatan rohani ya warga Man1 Jembrana, yang mana lingkupnya adalah suasananya adalah suasana maulid ya. Bahkan kalau saya mau menambah ya adik-adik sekalian, juga Bapak Ibu guru dan juga para aparat, kok para ada aparatnya? Tidak ada ya. Pegawai Man1 Jembrana. Jadi kalau bisa dibilang pada hari ini kita ini tengah melaksanakan atau sedang dalam suasana 3 peringatan ya. Yang pertama adalah maulid. Yang kedua, kemarin kita sudah memperingati salah satu agenda hari besar dalam sejarah Indonesia, yaitu Hari Santri. Dan besok insya Allah kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober. Dengan begitu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan 3 hari besar ini tengah menyisipkan pesan kepada kita semua bahwa ada 3 semangat yang harus kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita berbangsa, beragama dan juga bernegara. Yaitu apa? Yang pertama, maulid adalah simbol ghirah, spiritualisme. Yang kedua, hari santri adalah simbol patriotisme. Dan yang ketiga, hari Sumpah Pemuda adalah simbol nasionalisme. Maka 3 hal ini dalam acara pagi ini seakan-akan kita sedang memperingatinya sekaligus ya Pak ya. Semoga semangatnya, rohnya bisa nyampe kepada kita semua, khususnya dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam 3 hal tersebut. Karena memang Mbak, spiritualisme, nasionalisme dan patriotisme itu adalah 3 hal yang memang harus kita miliki ya. Selaku anak bangsa dan juga umat Rasulullah, hamba Allah, yang pastinya 3 hal ini tidak akan bisa kita amalkan tanpa adanya yang namanya cinta. Adik-adik tahu cinta? Tahu ya. Apa bahasa Arabnya cinta? Al-hub atau al-mahabbah ya. Tahukah adik-adik cinta sejati itu bagaimana? Kadang kan kita selalu mengira cinta sejati itu biasanya kayak di TV-TV ya, di film-film. Wahai gitu ya. Wahai sayangku, kau tahu betapa tinggi gunung itu, tapi yakinlah demi untuk mendapatkanmu aku rela mendaki gunung itu ya. Lebay ya, sok romantis, padahal modus ya. Modal dus. Kekasihku, tahukah kamu dalamnya lautan? Meskipun lautan itu dalam, tapi yakinlah demi untuk mendapatkanmu aku rela menyewa perahu. Apakah itu cinta sejati wahai adik-adik sekalian dan Bapak Ibu guru sekalian? Ternyata bukan ya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya sudah membatasi ya, cinta sejati itu setidaknya ada tiga komponen Pak, yang membuktikan bahwa cinta itu betul-betul sejati apa tidak. Definisinya adalah habibul mahbub mahbubun wa mahbubul habib mahbubun. Itu adalah pembatasan daripada cinta sejati ya. Apa itu Ustaz? Habibul mahbubi mahbubun, kekasihnya orang yang dicintai dicintai. Wa mahbubul habib mahbubun, dan orang yang dicintai oleh kekasih juga dicintai Pak. Dan ini tidaklah terjadi ya kecuali 3 orang ini, 3 status ini.
Apakah suami istri bisa Ustadz dibenturkan dengan definisi di atas? Nggak bisa Pak. Suami istri itu kalau bisa dibilang bukan cinta sejati, bukan al-mahabbah. Makanya bahasanya orang menikah itu kan mawaddah ya, cinta tapi dia masih belum ada unsur kesejatian. Karena kalau sejati maka harusnya cocok dengan referensi Imam Ghazali barusan. Apa itu? Kekasihnya orang yang dicintai, dicintai juga. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ibu guru ini kan punya suami di rumah ya. Kira-kira Bu, kalau suaminya sampean cinta ke orang lain, seneng enggak Bu? Oh, Insya Allah kayak Lesti dan Bilar ya. Atau bapak-bapak ini, Pak Sugianto ya, naudzubillah, Pak istrinya Pak, seneng ke orang lain, seneng enggak Pak? Oh gini katanya. Malah kata orang Madura itu angoan pote tolang ketimbang top pote matah ya. Ya, mending putih tulang ketimbang putih maksudnya mending mati ketimbang harus menjaga menanggung rasa malu. Begitu juga dibalik ya. Orang yang mencintai kekasih kita itu juga dicintai harusnya kalau itu memang cinta sejati. Dan ternyata itu adik-adik sekalian tidak bisa dipraktekkan oleh suami istri, karena terbukti ketika pasangan suami istri itu mencintai salah satu orang atau orang mencintai istri kita, maka hati kita tidak rela ya. Kecuali 3 hal ini bisa dibenturkan kepada definisi cinta sejati. Siapa itu Ustadz? Yang pertama adalah cinta Allah dan Rasulullah kepada hamba dan umatnya. Yang kedua adalah cinta orang tua kepada anaknya, dan yang terakhir adalah cinta guru kepada muridnya. Contoh, saya punya anak Pak, anak saya kebetulan sudah 2 ya, alhamdulillah, tapi masih kecil-kecil. Besok kalau anak saya sudah gede, ternyata anak saya mencintai orang, maksudnya seneng untuk ngelamar anaknya orang. Kira-kira saya marah enggak Pak kalau anak saya nyintai anaknya orang? Tak marah, malah senang. Alhamdulillah anak saya hampir laku kan gitu kan. Alhamdulillah bentar lagi nak nyembelih kambing kan gitu. Atau anak saya dicintai orang lain, senang Bu saya. Ini adalah simbol cinta sejati. Orang yang mencintai dia dicintai, dan ketika dia juga mencintai orang lain juga dicintai. Sama seperti Allah mencintai hambanya ya. Ketika hamba Allah ini yang memang hamba tersebut sangat dicintai oleh Allah, ternyata hamba ini mencintai orang lain, maka Allah tidak cemburu kepada orang ini Pak. Bahkan orang ini oleh Allah dianggap sebagai kekasih juga, kekasih dalam sisi sanad ya. Makanya kita kan kenapa kalau kita ini mencari ilmu itu harus ada gurunya ya, karena guru itulah yang akan menyambungkan robitoh sanad ya. Sanad keilmuan kita sampai nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun kita ini adalah orang yang masih kurang baik, tapi kita selalu kumpul dengan orang baik, maka yakinlah Allah juga akan cinta kepada kita. Karena orang yang dicintai oleh orang yang dicintai Allah, bingung gak ya? Orang yang dicintai oleh orang yang dicintai Allah, itu juga dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai oleh orang yang dicintai Rasulullah itu juga dicintai. Lah maka bucin rasanya kalau kayak di TikTok kemarin, begitu sulit gitu ya. Lupakan Farhan, Farhan apa Rehan? Oh Rehan, sudah diganti ya. Ya. Itu bohong itu ya, modus itu ya. Ya. Maka kita sekarang ya berrela untuk duduk di sini dalam rintik hujan yang insya Allah menambah syahdunya suasana ini dalam rangka cinta kita Pak kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Rasulullah sudah cinta kepada kita dengan cinta sejatinya, maka kita harus membalas cinta Rasulullah, sehingga semua orang di seluruh Indonesia pada bulan-bulan ini tengah merayakan cintanya, bahagianya atas kelahiran baginda Nabi.
Padahal kalau saya lihat Pak kalender sekarang ini ya, itu sudah masuk bulan Rabiul Akhir ya, sudah di luar bulan Maulid. Tapi inilah bentuk simbol ghirah, semangat ya bagi kita semua, sampai meskipun sudah ada di luar bulan Maulid, tapi ternyata perayaan Maulid masih ada dan banyak di mana-mana. Alhamdulillahirabbil. Sehingga dihiaslah telur ini ya, telur disebut apa namanya Dek? Male. Soalnya kalau di daerah saya nggak ada, di Surabaya, Madura itu nggak ada, Pak. Makanya saya di sini alhamdulillah ketemu tradisi baru, ini sangat bagus ya. Telur dihias dengan sedemikian rupa, kemudian dijadikan male, bahkan telur waktu ini, saat ini juga itu menjadi benda yang sangat primadona ya. Bahkan nanti kalau ada yang tidak dapat, insya Allah besok tidak balik lagi ya untuk ngikuti maulid. Kalau di tempat saya kurang bagus ya, sangat. Adalah beberapa tempat itu yang kalau maulidan Pak itu sampai digantung-gantung di atasnya itu ya, ada kipas angin, ada khongguan, ada sandal jepit gitu ya. Ketika mahallul qiyam kan berdiri itu kan gampang untuk ngambil, akhirnya rebutan adik-adik, rebutan. Tidak jadi untuk membaca sholawat kepada Rasulullah ketika mahallul, sibuk berebut khongguan, sibuk berebut kipas angin, sibuk berebut sandal jepit. Maka sungguh murah nilainya ya ketika sandal jepit ditukar dengan Rasulullah. Padahal pada waktu mahallul qiyam itu ketika kita berdiri, ya Nabi salam alaika ya Rasul. Maka pada waktu itu Rasulullah hadir. Ketika Rasulullahnya hadir kok malah dicuekin, kebangetan itu berarti. Padahal Pak kalau kita tahu ya, orang kalau sudah ingin nak haji ke Mekah mau umroh itu kan rela untuk nabung ya, untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Paling tidak tujuan minimalnya ya, bahkan kalau mau dibilang adalah yang paling maksimal, itu adalah ingin berziarah kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mahal harganya untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah. Lah ini Rasulullahnya hadir, Rasulullahnya datang kepada kita pada saat mahallul qiyam, ternyata Rasulullahnya dicuekin. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dalam sebagian tempat itu ya ada yang sampai tidak khusyuk ketika bermaulid, khususnya ketika mahallul qiyamnya. Maka ini adalah sebagai apa ya, bentuk ikhtibar kita bersama. Semoga kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa tahu bagaimana cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, di momen maulid Nabi ini juga sebenarnya yang perlu kita tiru dan teladani adalah yang paling penting pesannya bukan di seremonialnya ini ya Pak ya, bukan di upacaranya ini, tapi bagaimana ketika setelah acara maulid ini maka cinta kepada Rasul itu bisa kita praktekkan dan amalkan kepada kehidupan sehari-hari. Kan sangat rugi Pak, misalnya na'udzubillah kayak biasanya kita kan hadir di acara solawatan akbar itu ya, di lapangan, di alun-alun, bahkan kadang sampai jam 12 sampai jam 1 malam ya kan, pulang ke rumah masih sepeda motoran, mobilan, nyampe rumah ya perkiraan jam 2 lah, karena kecapean akhirnya tidur. Setelah tidur ternyata subuhnya kesia, bahkan naudzubillah sampai tidak sholat Lah ini jangan sampai ini terjadi ya. Salipan di mana kalau seperti ini? Kita bermaulid, bersolawat, tujuannya cinta Rasul, yang pastinya ketika mengaku cinta harus mengikuti semua syariat yang dibawa. Tapi ketika sudah nyampe kepada pengaplikasian yang seharusnya, kita malah lalai kepada hal itu. Maka ini celah Pak, celah yang biasanya dipakai oleh orang Wahabi ya untuk menyerang kita ya.
Kita orang ahlu sunnah itu kadang diserang dari sisi ini juga. Apa orang ahlu sunnah itu? Maulidan, tapi sholatnya malah bolong karena kecapean maulidan. Bahkan sampai-sampai apa Pak? Kalau bisa malah bukan telat ya, sampai tidak sholat seperti itu. Dicela kita, diprotes kita. Maka ayo kita selaku umat ahlu sunnah wal jamaah, firqah najiyah ya, golongan yang insya Allah sudah dijamin selamat oleh Rasulullah, mari kita perbaiki ya hal-hal yang mungkin akan menjadi celah daripada musuh-musuh kita, lawan kita. Karena memang Pak, orang yang paling jeli dengan kesalahan kita itu adalah lawan ya. Kalau kita mungkin sudah merasa bahwa diri kita ini sempurna, kalau tidak melihat cermin baru tidak tahu. Tapi ketika kita dihadapkan oleh orang yang dengki dengan kita, tidak suka dengan kita, baru ternyata dia itu adalah orang yang paling jeli kepada kita. Na'udzubillahi min. Dan ketika kita ingin meniru Rasulullah dengan sebenar-benarnya meniru, maka setidaknya ada dua adik-adik ya. Ada istilah dalam agama kita itu qudwah, yang kedua adalah uswah ya. Kalau uswah itu adalah teladan, sedangkan qudwah itu adalah panutan. Apa bedanya Ustadz? Uswah itu lebih mengarah kepada objek, Pak. Sedangkan qudwah itu lebih mengarah kepada subjek ya. Rasulullah itu adalah figur yang sangat ideal dan sempurna, sampai-sampai bisa dijadikan uswah dan juga qudwah. Beda dengan orang-orang kita. Kadang ya, orang-orang yang ada di sekitar kita ini uswah bagus tapi qudwah kurang bagus. Kadang dibalik Pak, qudwahnya bagus tapi uswah kurang bagus. Contoh Ustadz, contoh, naudzubillah, maling ya, pencuri. Pencuri dalam sisi status, sisi figur, dia tidak patut dijadikan qudwah, tidak patut dijadikan panutan, karena secara subjeknya saja sudah jelek ya. Tapi ketika ada maling, ternyata pencuri di tengah jalan ya, di tengah keheningan malam, tiba-tiba meminggirkan duri dari tengah jalan Pak ya, tanpa ada orang yang tahu. Bahkan kadang tanpa sepengetahuan orang menyisihkan sedikit hartanya untuk anak yatim semisal, atau melakukan hal-hal kebaikan lain, maka itu namanya uswah ya. Boleh nggak kita niru perbuatannya yang bagus itu? Boleh. Tapi qudwahnya nggak boleh ya. Sedih paham Adik ya? Jadi ada orang itu bagus uswahnya, tapi qudwahnya nggak boleh ditiru. Begitu juga dibalik. Kadang ada orang secara qudwah, secara figur bagus, kiai ya, apalagi lora, gus, berarti kan sudah bagus ini secara zahir ya, secara qudwah kayaknya panutan ini. Ternyata secara uswah dia tidak bagus. Apa Ustadz? Tidak sholat Jumat misalnya, tidak puasa. Maka meskipun dia kiai, meskipun dia gus, tidak boleh diikuti Pak. Karena dia secara qudwah saja bagus, tapi secara uswah tidak bagus. Lah Rasulullah ini figur yang lengkap Pak. Secara qudwah beliau adalah figur yang sangat ideal, dan secara uswah beliau adalah figur yang patut untuk dicontoh perbuatannya, kecuali hal-hal yang berbau khususiyah. Contoh apa Ustadz? Istrinya Rasul ada berapa Bu? Istrinya Rasulullah ada berapa? Ayo berapa ayo? Coba lihat di Aqidatul Awam. Antis inis watin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarnan nabiyal muktafa. 9. Terus nanti bapak-bapak, Ustadz, kan Rasulullah 9 istrinya. Katanya Aqidatul Awam, saya mau ikut Ustaz, ikut teladannya. Oh tidak boleh, itu khususiyah ya. Kita cuma dibatasi berapa Pak? Karena ada Pak, para mufassir liar ya, para tafsir yang selalu pakai logika, itu menafsirkan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasah wa ruba'. Ustadz, itu di Al-Quran Ustadz, kata anak santri, waw itu huruf atof.
maknanya adalah dan, berarti harus dijumlahkan. Maka boleh bagi seorang laki-laki menikah 2 ditambah 3 ditambah 4, berarti jumlahnya 9. Wah, jangan ditiru ini. Mufassir liar ini, Pak. Al-mufassir birra'yi ini. Karena kalau dalam tafsir fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', wawuhnya itu bukan bermakna al-jam'u, bukan bermakna dan, tapi bimakna takhyir, yaitu au. Kalau kata bahasa Indonesia, au itu artinya atau, berarti menunjukkan pilihan. Kalau pilihan tidak boleh diambil semua. Kalau enggak 2, ya 3. Kalau enggak 3, 4. Contoh Pak Sugianto, Pak pilih dong, mau susu, kopi, apa air? Nah, kalau milihnya susu, maka kopi sama air tereliminasi dan seterusnya. Karena pilihannya au atau seperti itu ya. Lah, itulah Rasulullah, figur uswah dan juga qudwah. Ada lagi salah satu nabi, Pak, yang namanya juga selalu kita sandingkan ketika sholat ya, yaitu nama Nabi Allah ketika tasyahud akhir. Gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamina innaka hamidun. Nama Nabi Ibrahim disandingkan dengan nama Nabi Muhammad. Itu juga menunjukkan salah satu nabi yang juga bisa dijadikan qudwah dan uswah adalah Nabi Ibrahim. Hanya saja uswah dalam diri Nabi Ibrahim itu lebih terbatas ketimbang uswah yang harus ditiru dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi. Hujan, Mbak ya. Mari kita sholawatan dulu biar semakin hangat suasana pada pagi hari ini. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, uas santan dari kelapa. Mari ngaji dan bersolawat, dari man saja untuk Indonesia, dari man saja untuk Indonesia. Salatullah ala toha lillah, salatullah mullah ala yasin ibillah, ala yasin ibillah. Jalan-jalan ke pedesaan sungguh rapi, aman terjaga. Mari perkuat keimanan, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, yasin habibillah. Coba adik-adik diangkat tangannya semua, angkat tangannya dulu, nah, biar tidak ngantuk ya, biar semakin kita menambah semangat untuk bersolawat dan bermaulid kepada Rasulullah. Setelah diangkat, putar-putar seperti ini, kayak para penari sufi ya. Jadi kalau penari sufi itu berputar keliling itu kan tidak pusing, karena fokus pada satu tujuan, yaitu tangan ya. Kita fokus pada tangan kita, terus ikuti perintah saya ya. Terus pegang pipi, pegang pipi. Ah, itu mbak-mbaknya pegang pipi. Terus gini lagi, pegang hidung, pegang hidung. Ah, terus ini lagi pegang dagu, pegang dagu. Ah, terus ini lagi pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu. Itu ada yang keliru itu, Pak. Oh, ada yang keliru, ada yang enggak ini ya. Apa itu, Ustaz? Contoh kata
dalam kitab Ta'lim, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan nyata itu lebih afsah, lebih fasih, lebih berefek ketimbang hanya sekedar kata-kata. Tangan saya yang bergerak barusan itu namanya perbuatan nyata, Pak. Sedangkan ucapan saya pegang dahi, pegang dagu, pegang mata itu adalah ketika diadu dan bertentangan ya antara ucapan dan perbuatan nyata, maka yakinlah yang lebih berefek kepada hati kita adalah perbuatannya nyata. Begitu pula Rasulullah ketika menguswahkan, mengkuduahkan hal baik, maka yang Rasulullah lakukan pertama kali adalah mencontohkan, bukan hanya dengan sekadar kata-kata tapi langsung dengan perbuatannya nyata. Tidak cuman nyuruh kayak kita misalnya ibu guru nanti dan bapak-bapak ya, nak sholat gitu ya, nak sholat nak berjamaah nak ya. Tapi ternyata yang nyuruh tidak langsung sholat tapi masih nonton TV, nonton apa Aldebaran ya, nonton Lesti dan Rizky Bilar. Maka anaknya dalam hati kecilnya, ala bapak dan ibu juga tidak na'udzubillahi min. Maka ayo dalam momen maulid Nabi ini kita tiru figur Rasulullah sebagai uswah dan qudwah, tapi bukan hanya dalam sisi slogan dan jargon, tapi harus kita amalkan dalam perbuatan sehari. Alhamdulillahirabbil. Bahkan Rasulullah itu, Pak, salah satu keistimewaannya adalah beliau itu menguswahkan, mencontohkan hal baik itu bahkan di tempat dan situasi yang sebenarnya tidak cocok dengan perintah tersebut, Pak. Tapi ternyata hal itu mampu untuk diikuti ya. Kan luar biasa, Pak. Kita tahu di Arab itu adalah daerah yang sangat panas ya. Padang gurun banget, Pak. Ternyata Rasulullah bawa sebuah syariat namanya puasa, contoh ini. Tidak nyambung sebenarnya, Pak. Kalau mau ditolak sebenarnya sangat layak untuk ditolak pas waktu itu di daerah itu. Tapi ternyata dengan akhlak Rasulullah, dengan uswah dan qudwah yang sangat ditonjolkan oleh Rasulullah, bahkan syariat yang terasa sangat mustahil dilaksanakan di daerah itu, orangnya kok mau nerima gitu, Pak. Orang-orang kafir Quraisy itu ya, sebelum dia masuk Islam, bahkan setelah masuk Islam pun itu adalah orang-orang yang sebenarnya jiwanya keras gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah mampu, andaikan ya kayak sales itu ya, itu bisa mampu mempromosikan barangnya, produknya ya. Sampai akhirnya orang yang tidak ingin beli bisa beli. Itu berarti kehebatan Rasulullah. Contoh lagi apa? Rasulullah itu hidup di zaman yang waktu itu orang itu beristri sudah tidak ada batasnya ya. Tapi Rasulullah datang bawa syariat dibatasi, laki-laki hanya cuman 4. Itu kalau kepada orang yang apa ya, yang tidak bisa untuk beradaptasi kepada suatu tempat tertentu, sulit, Pak, mempromosikan. Maka inilah yang harus kita tiru dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada sebuah maqalah dari ulama itu gimana? Tolabur rohah, tarkur rohah ya. Kalau ingin mencari hal yang enak di akhir, maka kita harus meninggalkan yang enak-enak di awal. Kalau bahasa peribahasanya kita apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka perjuangan Rasulullah yang berdarah-darah dan berkeringat-keringat itu bisa kita rasakan sampai sekarang, Bu. Bahkan Rasulullahnya sudah tiada, tapi ternyata kita umatnya masih dapat untuk meniru, bahkan juga meneladani apa-apa yang beliau bawa, padahal sudah 1400 tahun yang lalu, Pak. Kan ada sebuah kata-kata itu, Pak, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya ya. Kayak dulu setiap orang ada masanya ya, dulu mungkin masa presidennya siapa gitu, menterinya siapa yang terkenal, artisnya siapa, komediannya siapa yang terkenal di masanya dulu. Tapi ketika sudah masa berlanjut, maka orang yang dulunya terkenal itu bisa-bisa ndak ada, ndak terkenal di zaman sekarang, Pak.
Begitu juga setiap masa ada orangnya. Kayak sekarang masa 2022 pastilah ada orang-orang yang mencuat ke permukaannya, artis apa gitu ya, politikus, pejabat dan seterusnya. Artinya apa? Semua hal itu akan lapuk dan fana sebenarnya ya, akan berakhir, kecuali Rasulullah. Beliau adalah pemimpin, leader, bukan dealer ya, beda ya. Ada leader, ada dealer. Kalau leader itu pemimpin, tapi kalau dealer itu tukang jual sepeda, bukan. Maksudnya adalah yang sering ngedil itu loh Pak. Oh deal ya, deal. Gimana? Mau digini? Oh ya deal, ngikut terus gitu. Itu dealer namanya Pak. Tapi kalau leader itu adalah pemimpin ya. Sampai sekarang pun beliau sanggup menjadi leader sejati. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena saking bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil. Dan juga Rasulullah ini membangun Pak salah satu sebuah hubungan yang mana hubungan tersebut berkaitan dengan dua hal ya. Yang pertama hablun minan nas, yang kedua adalah hablun minal. Hubungan sesama manusia diperbaiki, hubungan dengan Allah juga diperbaiki. Contoh hubungan dengan Allah apa adik-adik? Sholat ya, puasa, zakat. Ayo dalam momen maulid Nabi ini kita berjanji dalam hati ya, kita berikrar dalam hati mulai sekarang, ya Allah saya berjanji Allah setelah acara maulid ini berakhir ya Allah, saya akan berjanji untuk sholat tepat waktu. Saya berjanji akan sholat berjamaah ya Allah. Saya berjanji akan sholat dengan khusyuk ya Allah, seakan-akan ini adalah ibadah terakhir saya. Kan rumusnya Pak kalau dalam masalah amal akhirat gimana? Bayangkan bahwa seakan-akan kita akan mati esok tapi ketika kita beramal dunia maka bayangkan seakan-akan kita akan hidup selama. I'mal lidunyakah ka'annakah ta'ishu abadan wa'mal li akhiratikah ka'annakah tamutu godan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok Jadi dalam hati Pak, maulid ini yang kita ada di sini sekarang, yakini Pak bahwa ini adalah maulid terakhir saya ya. Bayangkan dalam hati tahun depan kayaknya saya tidak bisa maulidan lagi. Maka dengan Anda berharap punya sebuah anggapan seperti itu, insya Allah ibadahnya akan makin rajin Pak. Kenapa? Karena akan menganggap bahwa ibadah ini adalah ibadah terakhir saya. Besok saya sudah akan berpulang ke rahmatul. Tapi ketika kerja nanti bisnis kembali ke bisnisnya, yang guru kembali kepada ngajarnya, yang penjahit kembali kepada jahitnya, yang jadi chef kembali kepada masaknya. Ya ayo bayangkan ya bahwa kita masih akan hidup selama. Kenapa Pak? Kayaknya ada yang ditunjuk-tunjuk. Oh double, Masya Allah ya. Jangan pas lagi chef lagi masak, ingat tuh besok nanti aku mati nih kalau kena gas nih. Tidak jadi masak, tidak jadi Pak akhirnya. Nanti yang jadi apa lagi? Kuli misalnya yang naik-naik ke atas bangunan, berpikir aduh nanti saya mati gimana ini. Hanya tidak jadi ya. Maka rumus keseimbangan ini telah diajarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu Pak. Maka ayo kita amalkan bersama-sama. Semoga hablun minallah kita semakin baik setelah acara maulid Nabi ini. Amin ya Rabbal. Dan yang kedua adalah yang diperbaiki oleh Rasulullah adalah hablun minan nas. Hubungan kepada sesama manusia. Guru kepada murid, murid kepada guru, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan seterusnya. Tetangga ya kepada kawan, sahabat karib. Karena memang yang paling sulit Pak itu adalah hakul adami ya. Saya sering menyebutkan bahwa hakul adami itu adalah dosa yang sangat paling sulit diampuni oleh Allah, karena sebelum orang yang kita sakiti memaafkan kita, maka Allah tidak akan memaafkan dosa kita. Nah, repotnya manusia itu sifatnya pendem. Nah itu Pak. Makanya hakul adami itu sulit.
Tapi lek hakullah, dosa kepada Allah, misalnya naudzubillah dak sholat, jarang puasa, dak zakat, Allahnya maha pengampun gitu loh. Yang penting kita taubat nasuha dengan sungguh-sungguh, maka pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, yang repot hakul adami, pernah nyolong sandalnya gitu ya, pernah gosipinnya gitu ya. Pernah apa lagi adik-adik yang biasanya di sini membuli dia, naudzubillahi min. Dan makanya dalam momen ini ayo kita perbaiki hablun minallah dan hablun minan nas itu, sehingga nantinya ketika kita berjumpa kepada Allah nanti di akhirat, kita dalam keadaan yang betul-betul orang beruntung, Pak. Jangan sampai jadi orang merugi. Apa orang gitu, Ustaz? Waktu di dunia merasa bahwa amalnya sudah banyak, tapi ternyata nyampe di akhirat zong, habis di tengah naudzubillahi min. Karena banyak, Pak, seperti itu. Karena itulah di momen Maulid Nabi ini, kelahiran Rasul, ayo kita jadikan momentum bersama, ya Pak ya. Rasulullah itu juga sebenarnya adalah seorang guru, Pak ya. Guru kepada para sahabat dan tabiinnya. Sehingga guru itu pastinya yang diajarkan adalah kebaikan. Sesuai dengan akronimnya, guru adalah digugu dan digugulan ditiru. Saya sering mencontohkan, andaikan ada wali santri di sini, jadi hubungan santri murid, maksudnya guru dan orang tua, itu sebenarnya 3 hal yang tidak bisa kita lepaskan, Pak ya. Sama seperti ketika kita minum kopi ya. Ketika kita minum kopi, kopi itu biar terasa nikmat gimana, Ustadz? Maka 3 komponen harus bersatu ya. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah serbuk kopi, dan nomor 3 adalah gula ya. Anak-anak ini yang sekarang kumpul di sini ini adalah air, Pak ya. Apa air itu, Ustaz? Benda cair yang mudah dipengaruhi oleh apapun ya. Kemasukan teh jadi air teh, kemasukan susu jadi air ini anak-anak. Lah orang tua di rumahnya itu namanya serbuk kopi, Pak. Sehingga ketika dicampur diaduk, maka sebenarnya mereka ini sudah jadi sebenarnya. Cukup dengan di rumah ya. Tapi ketika sudah jadi kopi, maka ketika diminum rasanya masih tidak enak, pahit ya. Nah, untuk bisa memaniskan kopi tersebut, maka dititipkanlah anak-anak ini di Man 1 Jembrana ya. Sebagai dalam rangka guru-guru yang ada di sini bisa menjadi gula, Pak, pemanis daripada kopi tersebut. Tapi sayangnya ketika kopi itu sudah enak diminum oleh penikmatnya, maka kadang gula jarang disebut, Pak ya. Bener enggak? Iya. Ini apa? Kopinya ini kopi disebut, Pak. Orang tuh padahal yang bikin kopinya enak itu siapa? Gula, dan gula itu adalah guru, Pak. Tapi kalau dibalik, ketika kopinya pahit, nah, makin disalahkan pertama kali siapa? Gula. Oh, ini gulanya kurang nih. Ngamuk sudah. Gurunya yang disalah. Maka jangan seperti itu ya. Apalagi sekarang, Pak. Tidak bisa dianu sedikit ya. Ya kita makanya sebagai seorang guru, saya juga pengajar ya di salah satu pesantren di Tegal Badeng. Ya inilah salah satu aset kita anak-anak ini. Karena salah satu amal yang akan kita andalkan di akhirat kelak, bahkan belum di akhirat ini, di alam kubur ya. Itu adalah salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bih ya. Ilmu yang maka ini asetnya, investasi kita. Kalau investasi uang mungkin terbatas, Pak. Bagi hasilnya, bunganya mungkin hanya bisa kita nikmati waktu di dunia. Tapi kalau anak-anak ini adalah investasi dan juga saham yang akan bisa kita nikmati bagi hasilnya, bunganya sampai di akhirat kelak. Amin ya Rabbal. Karena siapa tahu, Pak, anak kita, naudzubillah ini, Pak ya. Saya sering ini sebagai introspeksi, Pak. Anak kita yang kita bangga-banggakan itu di rumah itu, kadang, Pak ya, belum tentu ya jadi penyafaat kita atau malah jadi sebab mudaratnya kita. Itu pun kita merayakan kelahirannya sangat begitu besar, mewah gitu kadang ya. Lah harapan kita selain kalau ada anak ya ini santri-santri ini, murid-murid ini, ayo kita OP nih. Maka apapun yang ketika mereka lakukan dari kebaikan, kita akan kecipratan pahalanya. Jadi anak-anak ini seperti ini, Pak.
Nah, kalau anak kita, ya naudzubillah, di zaman dulu sudah dicontohkan, Pak. Ada orang itu ayahnya bagus sudah, keturunan bagus. Anaknya tidak bisa ngikuti. Siapa Ustaz? Nabi Nuh alaihis. Siapa nama anaknya, Dek? Nabi Nuh yang tenggelam itu banjir? Kan'an. Anaknya Nabi, Pak. Tapi ya perlu diingat, Pak. Anaknya Nabi Nuh itu bukan hanya Kan'an. Kan'an itu yang terkenal ya. Kalau yang 3 anaknya yang beriman ada juga selamat karena ngikuti kapal ya, yaitu Sam, Ham dan Yafis ya. Sehingga 3 anak Nabi Nuh yang selamat ini nantinya akan menjadi sumber peradaban manusia baru. Di Sam itu melahirkan keturunan-keturunan kulit putih, Ham itu menurunkan keturunan-keturunan kulit merah, dan Yafis itu menurunkan keturunan-keturunan kulit hitam. Sehingga nyebar. Makanya Nabi Nuh itu disebut Abul Bashar yang kedua ya. Karena Abul Bashar yang pertama Nabi Adam, manusia habis kena banjir. Nah, kemarin kita ya di Jembrana ini tengah dilanda musibah juga, Pak ya, banjir ya. Hal ini mengingatkan kita kepada peringatan Allah ya, di zaman Nabi Nuh alaihi salam hal ini pernah terjadi. Maka ayo kita berdoa bersama. Semoga Allah selamatkan kita, khususnya Jembrana. Semoga diselamatkan dari bencana, musibah, bala dan semuanya, sehingga kita nanti bisa beribadah, mencari ilmu, mencari nafkah dengan enak, dengan nyaman, yang nantinya sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu. Yakinlah Bu, bapak-bapak, adik-adik semua, bahwa dengan berkah sholawat, insya Allah musibah itu akan dihindarkan oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, wahai Muhammad, sungguhnya tidaklah Allah akan mengadab suatu kaum selama namamu masih ada di antara mereka. Selalu disebut Pak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Beli tasbih digital adik-adik ya, yang ada di jari itu tanpa terasa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Sholawat Jibril namanya itu Pak, paling pendek. Itu tidak kerasa, 1000 sholawat itu tidak kerasa Pak. Dan lihat perbedaannya nanti kalau sampean sudah mengamalkan sholawat minimal 1000, insya Allah hidup kita akan tenang, barokah. Bahkan apa yang kita hajatkan, hajat dunia, hajat akhirat, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala. Jadi sholawat ya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengadab suatu kaum selama kaum tersebut masih sering membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim gitu ya. Bahkan istighfar ini adalah salah satu resep Pak, agar dosa-dosa kita ini bisa dilebur oleh Allah. La saghiratah ma'al istimrar wala kabiratah ma'al istighfar ya. Tidak ada istilah dosa kecil kalau dilaksanakan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau kita selalu gempur dengan istighfar. Karena memang ada 4 hal Pak dari dosa yang itu lebih parah dari dosa itu sendiri. Nah ini sebagai pesan Pak ya. Yang pertama apa Ustadz? Al-istighrar, terbujuk. Yang kedua al-istisghar. Nomor 3 al-istikbar, sombong. Nomor 4 tarkul istighfar, lupa baca Contoh, minuman keras itu dosa apa? Dosa apa enggak adik-adik? Dosa. Tapi kalau Ustaz, minum keras tapi agak syar'i sedikit, apa ada syar'i sedikit? Subhanallah, masya Allah, ya enggak ada. Istilahnya kalau sudah dosa ya berarti maksiat. Bahkan dosa yang sudah, anggaplah minuman keras ini Pak, naudzubillah ya, itu ada 4 hal yang lebih parah dari dosa ini sendiri. Apa? Yang pertama al-istighrar, merasa terbujuk, merasa bahwa ini bukan ini Ustaz, biasa ini Ustaz. Ini sudah jadi minuman apa ya, sehari-hari kita. Ini istighrar sudah. Yang kedua naudzubillah istisghar, nganggap kecil. Nomor 3 bahkan istikbar, apa? Sombong, bangga. Nih Ustaz, sesekolahan ini enggak ada yang kayak saya ya. Yang lain enggak berani teler, saya tok yang berani. Naudzubillahi min. Kayak dulu Pak, ceritanya Syekh Bersiso ya. Itu ceritanya adalah tentang apa? Orang yang meremehkan dosa kecil. Maka dari itu ayo bersama-sama ketika kita nantinya
kembali kepada kehidupan sehari-hari kita. Semoga dosa ini dijauhkan oleh Allah, amin ya rabbal. Bahkan ada satu kabar gembira, Pak. Dan saya pernah menemukan referensi ya dalam kitab Tambihul Ghafilin ya, bahwa malaikat Raqib dan Atid itu yang jadi panglimanya adalah malaikat Raqib, Pak, ketuanya ya. Jadi ketika umat Nabi Muhammad itu niat saja, aku mau apa? Nauzubillah, nyuri misalnya. Maka ketika niat itu kata malaikat Raqib, jangan ditulis dulu, Tid. Bahkan sampai melakukan, Pak. Melakukan nih, sudah bukan niat, sudah sampai melakukan. Maka kata malaikat Raqib, Tid, jangan ditulis dulu. Intadhir sab'a sa'at, sitta sa'at atau sab'a sa'at. Wakilah arba'un wa ishruna sa'ah. Dan menurut pendapat yang lain suruh tunggu sampai 24 jam, Pak. Kalau dia tidak taubat, tidak baca istighfar dari kesalahannya tadi, silahkan tulis. Tapi kata malaikat Raqib, tapi kalau dalam jangka waktu 6 atau 7 jam atau bahkan 24 jam dia taubat, baca istighfar, ngakui kesalahannya, maka jangan ditulis, Tid. Bahkan aku yang akan nulis, katanya Raqib. Apa tulisan Raqib? Orang ini telah bertaubat dari sebuah kemaksiatan. Enak itu, Pak. Tapi kalau kebaikan belum mengerjakan, masih niat saja, itu sudah ditulis. Enak umat Nabi Muhammad ini. Makanya kita harus bersyukur ya, punya Rasulullah seperti Muhammad. Banyak garansi-garansi, diskon-diskon, Pak, yang kita dapatkan sebagai umat akhiruz zaman. Bahkan doa juga gitu. Saya sering menjelaskan tentang doa ini, Pak. Pengen tahu, Pak, doa itu kan janji Allah gimana dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Apa artinya? Ud'uni, berdoalah kepada, astajib lakum, maka aku akan mengabul. Ternyata ya, dalam banyak referensi kitab, Pak ya, pengabulan doa Allah itu ternyata ada 3, Pak ya. Sebagai bentuk kita ini penyemangatan dalam doa. Sebelum kita doa bentar lagi ya, ini pas ini. Yang pertama adalah doa versi muajjal, Pak, dipercepat ya. Di kita doa bentar lagi, ini jam berapa? Jam 9 ya. Doanya apa, isinya apa, nanti jam 10 sudah dikabul sama Allah. Nah, ini berarti Allah memilihkan doa untuk kita versi yang pertama, yaitu muajjal. Tapi doa versi pertama ini sulit, Pak, karena syaratnya ketat ya. Butuh syarat hati yang begitu ketat pokoknya. Biasanya hanya para nabi, para wali-wali Allah. Mungkin kita ini nomor 2, Pak, yaitu versi muajjal pakai hamzah. Apa artinya muajjal, Ustaz? Dikasih tempo, tenggang waktu. Kita minta, ya Allah, saya minta bisa naik haji ya Allah. Mintanya tahun 2020, ditunggu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tahun 2027 baru bisa naik haji, Pak. Berarti, itu kayak di belakangnya kata Pak Anies. Berarti ini adalah cara Allah ngabulkan doa kita dengan cara yang nomor 2. Apa itu, Ustaz? Dikasih tempo. Karena menurut Allah kita cocoknya naik haji itu di tahun 2020. Tapi kadang kalau Allah sudah memilihkan yang nomor 2 ini, kadang hambanya yang putus asa duluan, Pak. Akhirnya memutus doa tersebut. Nauzubillahimin, bahkan sampai bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Nauzubillahimin. Dan yang ketiga adalah cara Allah mengabulkan doa versi mubaddal. Mubaddal itu artinya diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah, bukan menurut kita. Kita mintanya naik haji ya. Tunggu 10 tahun, 15 tahun sampai akhir hayat, ternyata tak kunjung datang naik haji itu. Tapi ternyata oleh Allah doa kita dialihkan, Pak. Apa, Ustaz? Ternyata kita di rumah punya anak soleh, anak soleha, sering juara, sering berprestasi, istri dak cerewet, utang dak punya, hidup tentram. Bahkan ya, Bu ya, suaminya dak sering keluar malam ya. Dan seterusnya. Lah, yakinlah, Bu, bahwa Allah sedang memilihkan pengabulan doa untuk kita versi nomor 3, mubaddal, diganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut
Kalau sudah yang nomor 3 ini kadang-kadang kita juga tidak merasa, bahkan kadang suudzon dan protes kepada Allah Subhanahu. Maka ayo kita tutup acara ini dengan doa, dan saya harap ketika doa saya panjatkan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala sejenak, kita khusyuk ya, kita betul-betul hadirkan hati, kita betul-betul menghamba kepada Allah, meminta semoga hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat oleh Allah dikabulkan. Bahkan kapanpun waktu pengabulannya kita pasrahkan kepada Allah, dan bagaimanapun cara pengabulan Allah, maka mari kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Maka ayo bersama-sama ibu kita bereskan duduk kita, adik-adik. Kita doa ya adik, duduknya kita bersila, karena doa itu sebenarnya dalam rangka minta Pak ya, minta ke Allah ya. Kalau kita minta ke orang tua saja, kita harus betul-betul dengan pakai akhlak, adab gitu ya, sehingga doa kita, permintaan kita itu akan cepat dikabul oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، وألحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وخبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya Allah bi asraril Fatihah. Amin amin amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.